Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata misteri. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Istriku Kuntilanak Cantik dari Suriname, Amerika Selatan. Tidak menyangka di Amerika ada juga sosok kuntilanak. Beginilah kisahku dimulai. Sampai saat ini, penduduk asal Jawa begitu banyak di Suriname. Hingga Januari tahun 2016, tercatat sudah 16% warga Suriname berasal dari Jawa. Bahasa Jawa digunakan di sekolah-sekolah setelah bahasa Belanda dan Guyana. Kakekku dan kakeknya Pak Sukijan datang ke Suriname sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Mereka bekerja keras di Suriname dan kakekku menjadi orang terkaya di Marenburg, pinggir kota Paramaribo. Setelah Suriname merdeka dan penjajahan Belanda tahun 1974, beberapa kali aku dapat impian yang sama. Dalam mimpi itu, almarhumah kakekku datang meminta aku berangkat ke Suriname, Amerika Selatan, menemui cucu ponakan kakek di sana, seorang seniman sohor bernama Sukijan Irodikromo, pelukis asal Jawa Tengah yang lahir di Pieterszoon, Suriname, cucu dari kang masnya kakek yang pada masa penjajahan dulu dibawa Belanda ke Amerika Selatan untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan gula dan kopi di Suriname. Mimpi itu pikirku hanyalah mimpi, tetapi impian berulang kali. Hingga 10 kali aku bermimpi yang sama, yaitu kakekku datang kepadaku dan meminta aku berangkat ke Suriname dan menemui seniman terkenal asal Jawa itu di Paramaribo. Ada apa aku harus bertemu seniman besar ponakan kakek yang sudah jadi warga negara Suriname itu, kek? Tanyaku. Engkau hidup sudah tidak kaya dan hidup belangsak di Jakarta. Jika kau ke sana bertemu ponakan kakek itu, kau akan kaya raya. Ada emas batangan yang bisa diambil di pinggir kota Paramaribo, dan emas itu punya kakek saat kakek tinggal di sana, dan pemegang kunci gaibnya ponakan kakek itu, ungkap kakekku dalam impian yang sangat supramistik itu. Setelah pinjam uang ke sana kemari, aku berangkat ke Paramaribo, Suriname. Setelah transit di Hawaii, negara bagian ke-50 di Amerika Serikat, pesawat Amerika Airlines Boeing 747-500 terus melaju ke Amerika Selatan, mendarat di Paramaribo, Suriname. Walau tidak memegang alamatnya yang jelas, namun karena Pak Sukijan Irodikromo terkenal dan semua orang tahu rumahnya, maka aku langsung dapat bertemu seniman yang belajar lukisan batik di STSRI SRI Yogyakarta itu. Aku diterimanya dengan baik dan dilarang tinggal di hotel. Aku diminta untuk tinggal di rumahnya, dan beliau memahami tentang mimpiku dan soal emas peninggalan kakekku itu. Aku akan menunjukkan lokasi emas batangan itu di sebuah hutan lebat yang angker. Aku sendiri tidak berani masuk ke sana. Jika engkau nekat dan punya tekad, silahkan ke sana dan lakukan ritual khusus untuk menzohirkan emas batangan peninggalan kakekmu itu, Pak Diku, katanya serius. Besok harinya, Kamis Legi 6 Juni 2013, pukul 8.45 waktu Suriname, aku dan Pak Sukijan berangkat ke hutan Partensi, hutan lebat pohon tembesu di pinggir kota Suriname. Aku diantarkan Pak Sukijan dengan mobil Mercedes-Benz tua kegemarannya, dan aku didrop saja ke hutan itu. Setelah itu Pak Sukijan kembali ke rumahnya, mempersiapkan pameran ke Rio de Janeiro, Brasil bulan depan. Pak Sukijan meminta maaf kepadaku tidak dapat menemani ke lokasi ritual. Dia berjanji akan memerintahkan sopirnya asal Jawa yang akan mengantar dan menjemputku bila aku terpaksa bolak-balik ke Mystic Jungle, lokasi pengambilan emas batangan milik kakekku yang telah dikuasai Jin Habron, penguasa hutan pinggiran Madenburg, Suriname Barat tersebut. Setelah sembahyang tahajud, tengah malam aku menyalakan obor minyak di bawah pohon angsana tua, lokasi trek Trip 7.
zona bukit kecil, di mana Jin Habron tinggal di situ, menjaga emas batangan yang berjumlah setengah ton emas 24 karat 5 kuintal, yang akan membuat kaya sampai 7 turunan. Maka, untuk emas itulah, aku nekat dan bertekad di Amerika Selatan, jauh meninggalkan rumahku yang sederhana di Jakarta Barat. Malam Senin Kliwon, 10 Juni 2013 tengah malam, aku merasakan hawa yang sangat dingin di tubuhku. Sekujur badanku terasa di es, yang kata Pak Sukijen bertanda bahwa penjaga gaib emas peninggalan kakekku itu akan segera hadir di hadapanku. Ingat, pertanda akan hadirnya Jin Habron adalah dengan mendahulukan rasa dingin seperti salju. Badanmu akan dingin seperti disiram es, katanya. Benar saja, aku menggigil dan hampir tidak tahan menahan rasa yang menggigit tulang. Linu dan ngilu terasa menusuk tulang belakangku. Namun, beberapa saat setelah badai salju datang, manusia bertubuh hitam tinggi, berambut keribu mewujud di depanku. Kakinya kokoh dan matanya melotot menyala-nyala. "Siapa engkau? Dan mau apa engkau kesini, masuk wilayah kerajaanku?" Tanyanya berbahasa Jawa Ngoko. Jin Habron ternyata bisa berbahasa Jawa, baik yang Romo Inggil maupun yang bahasa Ngoko Banyumasan. Aku diutus oleh almarhum kakekku, Sumiran Harjokusumo, orang yang memiliki emas batangan saat beliau tinggal di Taman Rejo Suriname ini, kataku. "Oh, Tuan Sumiran Harjokusumo itu kakekmu toh? Memang benar, dialah pemilik setengah ton emas di sini yang aku jaga sejak tahun 1949 yang lalu. Bila ada perintah dari beliau, benar-benar beliau menyuruhmu mengambil bagian emas yang dimilikinya, maka aku akan mencuhirkan emas itu untukmu. Kau berhak menjual dan menguangkannya di Suriname ini," desis Jin Habror, jin yang menguasai hutan dan menjaga emas batangan milik kakekku, Sumiran Harjokusumo, yang sudah 10 tahun meninggal dunia. Jin Habron dengan caranya menghubungi kakekku secara mistik. Kakekku berdialog kepadanya, dan dia menghormati kakekku, lalu berjanji akan memberikan 1/4 dari setengah ton emas yang dijaganya. "Aku akan memberikan jatah 100 kg untukmu, selebihnya tetap di sini dalam penjagaanku. Tidak boleh kau ambil semua, dan kakekmu juga sudah berpesan begitu. Suatu hari setelah ini, jika engkau membutuhkan emas itu lagi, engkau datanglah lagi ke sini, dan aku akan memberikan sebagian yang lain," ujarnya. Aku menyetujui keputusan ini. 100 kg emas disohirkan untukku, dan aku memasukkan emas 100 kilo itu ke dalam karung dan membawanya ke Taman Sari, rumah kediaman Pak Sukijan Iro Dikromo. Karena banyak orang Jawa di Suriname, maka banyak nama-nama Jawa yang ada di negeri ini. Ada Taman Sari, ada Tegal Rejo, ada Sidodadi, ada Wonokromo, dan macam-macam. Karena membawa emas 100 kg itu berat, maka aku memanggil taksi dan meminta sopir itu mengangkat barang itu ke bagasi mobil taksi. Sopir taksi kebetulan pula asal keturunan Jawa dan berbahasa Jawa denganku. Bahkan sopir taksi bernama Sudiro itu pula yang mengantarkan aku menjual emas 24 karat seberat 100 kilo, dan aku mendapat uang 45 miliar. Uang itu langsung aku masukkan ke bank internasional dan masuk ke rekening atas nama pribadiku. Setelah puas aku jalan-jalan ke Brasil, Rio de Janeiro, dan Argentina, aku pulang lagi ke Jakarta. Aku langsung ke makam kakekku, pemilik emas itu, dan membangun pusaranya dengan bahan serbuk emas. Pemakaman kakekku itu adanya di Wonogiri, selatan Surakarta, Jawa Tengah. Aku naik pesawat ke Solo, lalu sewa taksi ke Wonogiri, dan memperbaharui makam kakek, dan membuat pengajian besar untuk haul kakekku, Sumiran Harjokusumo yang baik hati. Setelah seminggu di Wonogiri, aku kembali ke Jakarta dan membangun rumah. Sebuah rumah mewah aku bangun di Meroya Selatan, dan tanah yang aku beli dari warga Betawi di Jakarta Barat. Uang di bank aku cairkan untuk dijadikan modal usaha, jual beli rumah real estate, dan hingga kini maju pesat dan menguntungkan.
Bila engkau membutuhkan uang lagi, ambillah bagian emas yang tersisa di Suriname, kata kakekku yang datang lagi setelah aku usaha real estate. Memang aku tidak ingin mengambil emas yang tersisa. Pikirku jika sangat terdesak dan mendesak, barulah lalu ke Suriname lagi. Selagi usahaku maju dan menghasilkan uang, aku harus fokus usaha, tidak boleh serakah. Sementara pelukis kenamaan Pak Sukijan itu pun tidak pernah sekalipun berpikir mau menikmati emas peninggalan kakek kami itu. Bahkan Pak Sukijan tidak mau sama sekali karena kesenimanannya sudah cukup menopang hidupnya tanpa harus mengambil harta berharga yang dijaga ketat Raja Jin hutan angker pinggir kota Paramaribo itu. Saya banyak tahu harta tersimpan secara misterius di Amerika Selatan, namun saya menolak untuk terlibat pengambilan dan kepemilikan harta tersebut. Kenapa saya menolak? Karena saya masih kuat bekerja, berusaha dari dunia yang nyata, tidak harus ke dunia yang tidak kasat mata, ungkap Pak Sukijan. Pada bulan September tahun 2015, usaha real estateku oleng, perusahaanku merugi banyak, dan aku terancam bangkrut, hutang makin menumpuk, dan mitra kerja banyak meninggalkanku. Pada bulan Desember 2015, perusahaanku tak tertolong lagi, modalku habis, dan proyek terhenti total. Bank tempat aku meminjam uang menyita asetku dan semua hartaku dilelang setelah pengadilan perdata memutuskan aku bersalah. Pada tanggal 6 Januari 2016, hari Rabu Kliwon, aku datang lagi ke Paramaribo, Suriname. Aku sangat terpaksa meminta emas kakekku yang tersisa di hutan angker Marienburg pinggir kota. Namun di luar dugaanku, ternyata aku tak dapat lagi bertemu Raja Jin, penjaga emas itu. Jangankan mengambil harta gaib bernilai jual tinggi, bertemu Jin yang jaga pun tidak dapat aku lakukan. Pada hari Jumat Pahing tanggal 8 Januari 2016, aku kembali ke hutan berbukit, tempat kutemukan emas pertama kali. Namun yang kutemukan di situ, tengah malam kuntilanak bernama Paswarita Parmita. Kuntilanak cantik jelita yang minta dinikahi manusia, dan akulah yang dipilih untuk menikahinya malam itu. Tentang apa hubungan Paswarita Parmita dengan emas dan Raja Jin, ternyata tidak ada pertalian apapun. Paswarita Parmita tidak tahu menau Raja Jin penjaga emas batangan, dan tidak tahu benda berharga itu dipindahkan. Yang jelas, di bukit itu tidak ada apapun lagi selain gundukan tanah menjadi rumah kuntilanak Paswarita Parmita. Aku segera ritual baca mantra Jawa agar bertemu kakekku secara gaib. Namun hal itu tidak dapat lagi aku lakukan. Arwah kakekku tidak mau datang, dan Raja Jin penjaga emas pun juga tidak mau datang. Frustasi, itulah yang kutemukan di Suriname yang kedua ini. Maka dengan menutup mataku, aku menikahi kuntilanak Marienburg, Paswarita Parmita pada malam Jumat Kliwon, tanggal 5 Februari 2016. Setelah sebulan aku mengembara mencari Raja Jin di hutan pinggiran kota Paramaribo itu, malam itu aku menyatakan siap menjadi suami Paswarita Parmita dan berjanji untuk membawanya ke Indonesia dan hidup bersama di rumahku yang tersisa gubuk kecil di hutan Rumpin Parung Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada hari Sabtu Pahing 27 Februari 2016, aku bersama Paswarita Parmita pulang ke Banten. Kami tinggal di hutan bambu di Rumpin Parung Panjang, di mana hanya ada satu tanah yang ada gubuknya. Hartaku yang tersisa, tanah seluas 6.000 meter persegi di tengah hutan bambu. Sebuah gubuk kayu ukuran 4x6 kami tinggal. Kami bersuami istri dan saling mencinta. Namun warga setempat tidak pernah bisa melihat istriku yang cantik, Paswarita Parmita. Dia hanya dapat dilihat oleh suaminya, yaitu aku, orang lain tidak. Kecuali dukun sakti mandraguna, orang yang berilmu tinggi, barulah dapat melihat dan terkagum dengan kecantikan istriku yang wajah dan bibirnya mirip dengan wanita Balkan, hidung mancung, langsing, kulit kuning, rambut hitam panjang, dan jelita sekali. Bahkan super jelita, tidak ada seorang manusia yang menyamai kecantikannya. Namun aku harus bersabar dalam hal uang, karena istriku tidak bisa mencarikan uang secara gaib.
Bahkan dia hanya hidup tergantung kepadaku. Makanannya hanya pucuk singkong dedaunan yang lembut dan meminum air yang ada di kelopak bunga sepatu, bunga mirip trompet yang menyimpan air, sebagai minuman istriku, Paswarita Parmita yang anggun. Setelah beberapa bulan aku bersuami istri dengan Paswarita Parmita, kemarin malam Jumat Kliwon 15 April 2016 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, Paswarita Parmita menarik tanganku ke sebuah bukit kapur di Rumpin. Sebutlah bukit itu dengan nama Bukit Kerangka. Sebuah bukit di tengah hutan ilalang yang ada di Kecamatan Rumpin yang menjadi tempat tuyul Banten. Beranak pinak tuyul itu banyak sekali, ribuan, dan dapat diperjualbelikan. Kita bisa perintahkan dia mencari uang untuk kekayaan kita, kata Paswarita Parmita kepadaku. Sebenarnya aku malas sekali mendayagunakan tuyul itu, tetapi istriku memaksa. Katanya tuyul itu dikerahkan untuk mencari harta kotor, harta milik para koruptor yang maling uang negara. Siapapun pejabat negara yang korupsi, Paswarita Parmita tahu dan bisa memerintahkan tuyul untuk mengambil sebagian uang yang disimpan koruptor tersebut. Istriku kuntilanak dari Paramaribo ternyata cekatan dan tangkas berpikir untuk kekayaanku. Dia panik melihat aku miskin, dan untunglah bertemu dan dapat berinteraksi dengan bangsa tuyul di Bukit Kapur Kerangka Rumpin itu. Dari sinilah aku mulai menumpuk kekayaan. Aku bersama Paswarita Parmita keliling Jakarta dan kota besar lainnya, mencari koruptor kaya dan mengambil sebagian dari uang jarahan koruptor itu. Lebih dari itu, kami pun dapat membantu anak-anak yatim piatu yang susah, berbagi uang para koruptor yang dicuri oleh 1000 tuyul yang diasuh oleh istriku, Paswarita Parmita, kuntilanak dari Paramaribo, Suriname, Amerika Selatan. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.